Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamata li ada'il haji wal umrah wa ziyarata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan sholihan makbula. Datang ketua rombongan Haji Kalihewu Songalas, khususipun rombongan gangsal SFC Fitulikur, alumni bimbingan Haji Asyik dengan saestu kula hormati datang Sohibul Bait Pak jenenganipun Bapak Haji Karno Kadarno, ugi Pak Haji Hardo Kiswoyo ingkang kula kenali nggih. Ugi sanesipun Bapak Haji Saha Hajah rahimahullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia sekali kula remen saestu enjing menika saged silaturahmi kalih rombongan Haji 2019, rombongan gangsal nggih. Saestu boten ngiten nek enjing siap punika saged minangka panjenengan. Nggih sebagian sampun sami kenal, sebagian ageng katosipun dereng kenal nggih. Maka ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Dan sewu Bapak Ibu, kalau panci nek tengen pengajian iki pengalaman di sio-sio niku kerep masalahipun kula riyen niku ming kaitanipun kalian tumpakan kendaraan niku pengaruh besar sekali. Kula riyen iki nek ngaji niku gadahipun pickup. Nah kula senenge nek ngaji kalih nyanyi. Nah rombongan kula niku player kalih penyanyine kalih pimpinane nggih kula niku do sami mawi sedan. Nah sing iso nyupir iki loro sing disidang kalih kula. Otomatis kula kepeksa nyupiri pickup kula. Nah alate diwehi nggih kula. Tekan nggih jamaah niku kula disisi ora ditanggapi lho. Betul lho ora ditanggapi, sing ditanggapi sing numpak sedan gek dilebokke kula dinengge wae. Tapi kula ora lara ati ra apa-apa. Wong dua artis kan ada dikenal ya. Kalau nanti ugi teng masjid pindah teng Jalan Magelang, niku jam 10 perjalanan teng mriko di atas jam 10 ngajinya juga pamitan haji. Kula nggih pickup. Tekan mriko niku parkire niku ajeng di jejerke mobil-mobil akeh ngoten niku kula mboten nyetok, Pak. Disio-sio tenan kula. Pak jenengan mboten teng mriku. Ah kula teng pundi? Liyane nang wetan dalan pickup kula dheweke nang kulon dalan. Oh, ini kula ya ora lara, kula begitu midun ngoten pickup kula tak bobok ndak lecet. Kula nyabrang ora ana sing nyabrangke, kula ya disikil dhewe nyabrang dhewe. Begitu sampai di jamaah, kula langsung diulungi senek kalih senu. Kula tampa wong halal loh, kula langsung jegur tengok amur jamaah. Jam 10:04 kalau nggak salah di bel panitiane. Pak Juri pun dugi pun di kula pun teng lokasi. Nah, begitu goleki ketemu kula dicabut ora itu tengok teng mriku. Nah niki snack kula tes niku tinggal mawon, Pak. Kula dilebokke teng kamar khusus jebule teng mriku wis disediani warna-warna. Dan saya begitu mulai beda mau mangkate ra ditanggapi mulai nyabrang disabrangi. Kula ngarep buka pickup-e dipelayan ngriki kula bukake ya Allah. Ya Allah ini ra apa-apa pengalaman
masih banyak pengalaman yang itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena bukan itu tujuan saya. Memang kalau bukan bangun dari ustaz, ya bangunnya dari perlengkapan seksi. Menurut teknik ajeng nyobi matur kali panjenengan, nek kok pilih mangke wonten manfaati nggih. Monggo kita sami-sami kita tindak lanjuti, namun yang kapun kali salah nggih nyuwun disuruhe ngoten nggih. Kula boten ajeng ngaturaken kaitanipun kalian Syawal, kantenan kula sampun Syawal langsung bahkan 1 bulan full dijarah niku Syawalan terus akhiripun ayat sing kula pendheki apale ya ming niku mawon. Mula kula tertarik kali sing ngendikake Bapak Ketua rombongan kula nek boten pentu ngendikake bilih jenengan kula menika diciptakan oleh Allah. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah tiada lain kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, berkaitan ibadah haji panjenengan kula, mula ibadah itu harus berbekal. Ya, ibadah itu harus berbekal. Satene kula lajengaken jeneng kula diparing wekdal pinten menit, Pak? Satu meke. Memang nek tidak ngaji niku sing paling sempurna iki aja kondur nek ditutup. Jadi iku nek ana sing kondur ora sempurna. Dan ibadah itu harus berbekal. Bekal yang pertama ibadah itu adalah iman. Iman niki kalau dikatakan orang yang beriman itu asal sudah ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitab, itu sudah kategorinya masuk ke iman. Nih kita bekal ibadah itu tidak hanya cukup iman. Kalau iman yang pertama, iman yang terjaga. Nah, untuk menjaga iman itu tiga. Untuk menjaga iman itu tiga. Satu adalah masjid, dua adalah Quran, tiga adalah zikir. Nah, kalau ibadah haji itu selesai, dah putus. Tapi Kak, yang lain itu harus konsisten, istiqomah, berlanjut. Selesai ibadah haji, selesai. Tidak ada kelanjutan ibadah haji, tapi penjagaan untuk kemabruran itu yang harus kita jaga. Tapi kalau ibadahnya haji selesai, kita sudah rampung karena syarat rukunnya sudah kita lakukan. Tapi dalam menjaga kemabrurannya itu yang tidak gampang. Maka kembalikan kepada iman sebagai syarat ibadah kita yang pertama, ini harus terjaga. Dan iman yang terjaga insya Allah akan membuahkan yang namanya takwa. Apa tadi untuk menjaga iman? Yang pertama adalah masjid. Jadi nih orang yang menjaga kemabrurannya bertindak haji kudu seneng nang masjid. Bapak Ibu, kalau yakin jadi jenengan kula niku masjid iki serama sing elek, kabeh apik, sing rung apik jamaahe. Leres mboten Pak? Ning nek kula tingali kenapa jamaahe ra apik, mergane penghundine tuwa-tuwa. Nggih mboten. Nggih kula iki enom siji apa meneh anak krisis ning masjid iki. Dan itu tuwa nggih kula niku. Bu nek ngene jenengan do sami tuwa-tuwa kan sing ancan. Niki nggih wonten sing dados muadzin. Nyun sewu nggih kula iki miri sewu niku sing adzan nek mboten Pak Haji Sarjono, Haji Mujirin, Pak Hari Supanto sepuh-sepuh keri dhewe kula. Niku malah ngapunten nek sing adzan sepuh iki kurang daya tarike kurang suarane elek kok. Nggih to? Mula sing enom do wegah. Mila yen ngapunten, kenapa masjidnya bagus jamaahe urung apik? Nah, kita harus punya cari cara bagaimana untuk bisa menarik jamaah ke masjid.
Jogokaryan itu sebagai masjid percontohan. Karena apa? Jogokaryan itu memang infak masjid langsung ditasarufkan semua untuk pembangunan, karena Masjid Jogokaryan punya mal usaha. Sawah ini duwe Pak niku Jogokaryan niku. Mula nek dundung beras niku hasil panen niku kemudian ditasarufkan ke yang membutuhkan. Nek kita ya dari infak itu kadang-kadang banyak yang untuk pembangunan tok. Banyu Raden sing nang masjid iki yo kebak kali abu. Jenengan kalau pernah ke sana, kebak masjidnya jamaahnya. Kenapa? Karena cara untuk menarik itu dikasih sing paling petel dihadiahi umroh gratis. Nah, ning sing bayari dudu takmire Pak, sing bayari ya sing arep umroh niku. Lho kok gratis? Caranya nek nang masjid absen cek pager, kemudian wajib ngeboni kotak minimal 1000. Nah nek sedina ping 5 oleh sholat jamaah teng riku minimal 5000, ping sekian jamaah ping 1 tahun ternyata bisa untuk ngumrohkan 2 jamaah. Pilih yang paling sregep, itu daya tarik. Ben kula mir 1000 subuh ki paling oke minek dina Minggu. Kenapa subuh ngen kula jamaah 100 lebih, nek angkat regane bar subuhan wonten pengajian, berpengajian ana sarapane. Ternyata sarapan itu membuat daya tarik. Prawira setika Jumatan ada Jumat barokah, saiki tambah Pak jamaah. Itu untuk cara memakmurkan masjid, untuk menjaga iman kita. Hanek nyun sewu sampun tindak haji kok nong masjid belas rak tahu. Nah, itu kemakmurannya juga dipertanyakan. Mulai nyun sewu ciri-cirinya haji yang mabrur itu ya tetap ke masjid itu satu, karena iman kuat itu terjaga karena masjid. Yang kedua adalah Quran. Quran harus kita senang baca. Jangan hanya baca Quran minek Ramadan ya. Tempat-tempat Ramadan akeh ya. Bar tarawih do darisan. Saiki wonten mboten darisan Pak. Belas betul nonton ya. Nah itu. Jadi Quran itu harus kita baca minimal 1 hari 1 malam. Kita buka rakitan sauku. Yang saya satu juz dia dibaca berapa hari Bu? Halo Pak, satu juz berapa hari? 1-2 hari lumayan. Oh, saya 1 juz setahun loh Pak. Karena ini mau cara mesti dia mau cara diruti. Maaf Pak Bu, nek cara kula rugi maca Quran kira diruti. Nanti tidak akan menemui huruf-huruf goreng. Karena di Quran itu ada huruf-huruf goreng yang bacaannya tidak sesuai dengan tulisannya. Contoh, di surat Hud nek boten itu, wonten tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya ro. Nggih ta? Ning le maca re karena ada tanda imalah. Di situ bermakna miring. Berarti ro dibaca re. Nek niki tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, mesti tulisannya ro maca ya ro. Saya pernah jadi juri festival anak soleh, tak pilih ke surat Maryam. Maryam dhisik dhewe niku jebule akeh sing lomba niku le maca kahangaso. Padahal itu le maca ya kaf ha ya ngain sod. Itu yang baca yang bener. Engko alif lam mim le maca alama. Jadi kita baca Quran harus senang Bu. Apalagi maaf ya, kalau di sana di Mekah itu
kita kan suruh hati-hati ya, dari bicara saja hati-hati. Mungkin saya teman saya ming geguyon lho Pak, badhe doropeh kok temen niku. Wah iki nek ngomong tak bedil ngoten niku. Ming ngomong ngoten niku ditelaki kok Pak. Lho niku langsung dikasih nyuwun sewu. Ini makanya kita harus hati-hati baca Quran harus senang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu sebagai asyifa obat. Mula nyuwun sewu, Bu, nek bapak nesu ki wacana Quran mari. Nek wacake Fatihah ra mari pilihno Yasin. Iya. Loro untu ki yo mari kok maca Quran. Bapak Ibu nek loro untu maca Quran ra mari protes tenggen kula. Syaraté ming siji. Aja lerene maca nek untune rung mari. Syaratnya Quran. Jadi yang saya Bu, jangan Quran itu disimpan nang lemari, surat nikah pas kawinnya Quran disimpan nang lemari, kepala malah gonjlopetke duit. Quran kok gonjlopetke duit alasannya napa? Menrat dicolong, tuyul padahal tuyul ki seneng nyolong nek duit disimpen nang Quran. Regane apa? Sing di Quran ngenyek. Wong kon maca kok nggo nyimpen duit, nek duit ora dicolong setan gampang Bu. Lebokke lemari kunci lendereke wau tangaut lo bismillah setan ra iso nyolong. Nek ilang itu setan Bu, garwane jenengan. Niku. Yang ketiga adalah apa? Dzikir. Perbanyaklah kita ini istighfar. Walisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Ini nek tenggene hadis riwayat Tabrani nek mboten kelentu. Arbaun man asobahuna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 yang akan membawa kita mendapatkan bahagia dunia insyaallah sampai akhirat. 1 adalah qalbun sakuron, 2 adalah walisanan zakiron, lisan yang selalu berzikir. Artinya berzikir itu tidak hanya astagfirullahaladzim, tidak. Berzikir itu boleh dengan ucapan-ucapan yang hasanah. Ucapan yang hasanah contohnya ketemu konco assalamualaikum itu bagus. Tapi maaf Pak, kadang-kadang salam itu isin kok. Wong pasar ya ora ono sing assalamualaikum beragam sekilo pinten itu ono. Gitu Bu. Jenengan ke pasar nanti ngoten niku. Jelas ora. Kadang-kadang salam ki wangune menek arep pengajian. Iku bare yo malah sing ngetren sakniki sing nom-nom bro. Nanti bro, tadi kita nenek nyeloke bro, aja ngarep-arep itu jawaban waalaikumsalam karena itu bukan doa. Nek nanti bro, wangune jawabnya ya ngalor dat. Bro jawabnya dat. Kulo ki diponcone nyeluk ke kancane lek tenan kok Bu. Celuk ngoten niku. Nanti celuk, sing dijeluke celuk ki ya nyawuri, ya luwih elek. Nanti celuk ngalor yo. Oh elek luwih elek. Niku nek assalamualaikum ora bakal dijawab bro. Nek assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Nek oleh nikmat lisan yang selalu berzikir mesti alhamdulillah. Tadi ibu nek bapak maringi Bu jatahe 10 yuta ibu ya kudu alhamdulillah. Bu bulan ini migarek 5 yuta ibu alhamdulillah. Bu kepaksa dikit ibu alhamdulillah hilang Pak. Menjapur. Iya, walisanan zakiran. Jadi maaf, zikir itu yang ketiga untuk menjaga iman. Pertama, ibadah itu bekalnya adalah iman. Yang kedua adalah ketaatan atau takwa, buah daripada iman. Takwa itu apa? Nek ono perintah ya ditindakake, nek ono larangan ya kudu ditinggalke. Maaf, ketakwaan juga bisa kita tidak sadari ternyata dilihatkan oleh Allah pada waktu kita di Mekah. Maaf, saya mengalami dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ibu itu unek-unek karo sing takut.
maaf tak tahan kula ra itu batin kula ndak kula ya dunek-nek yo arep ditahan ki paling pikirane yo wah iki paling nang omah kerep nyun sewu ternyata kula niku nyun sewu nek di masalah kalih tiyang griya niku menang kuwi tiyang dari kula ki menang kula ya digelehke teng niku wah di masalah apa-apa ki ketoke ketemu wong ngene kula ki wegah 2 hari kula niku wah ora di masalah apa kula hujan ora kok nesu ora apa ning meneng biasane kula ketua regu nggih sok ngeterke napa niku nasi bok teng kamar dilalah hari ketiga kanca-kancane tiyang ngene kula niku ngerti napa mboten ning biasa niki Pak Juli iki nek ngeterke sok tekan jero kok iki mung diwehi ngarep lawang terus yen suatu ketika kula dikerjai kali kanca kula wah kula tekan kono Pak Jul mbok tolong iki mlebu sejelet buasan mlebu kula ge mlebu kono metu kula dikancing saka njaba kula berdua sama istri ternyata hikmahnya apa ternyata sing maune kita rong dina ki ora kepengin omongan bahasan dikancing yo kepeksa kudu terus omong dan memang itu diwelehke sama Allah. Jadi koncoku juga wis jenengan dhisik wae aku wis biasa metu kono tenan Pak kesasar Pak teng itu karena kesombongannya hati-hati saya juga di sana pernah umroh tambahan itu kalau naik taksi yang tak bayar ditinggal karo taksi nih Pak nah ini diweki sapa arep bayar sapa ngene dene durung dikasihkan uang ya ditinggal tak boleh ira ketemu akhirnya sepakat kami rombongan ini disodakohke kepada yang tukang bersih-bersih itu senilai ngantar sampai ke apa cetak pasar kula singgo niat niku nggih kula jenenge lali kok nggih lah niku terus Bapak Ibu syarat yang kedua adalah takwa ini harus benar-benar kembali kepada kita setelah Ramadan ini kita juga harus dijadikan orang-orang yang taat kaitannya dengan as-sabirin wal wasodikin wal qanitin ketaatan dan syarat yang ketiga adalah ketakwaan sempurna dengan iman ini apabila punya ilmu maka ibadah haji itu kalau tidak punya ilmunya ya repot ya dan sewu ini alumni KPIA Aisyah kalau dan sewu kalau mandiri Pak mandiri niku nyun sewu turu terus nang hotel ya ora ana sing ngurusi ora ana sing ngopiak-opiak binten kalih KPIA wis dadi toto jam sekian pengajian jam sekian kesana bareng-bareng nek mandiri itu jarak ya Pak onten sing nang hotel terus onten sing nek hotel ayo boleh mangkat bahasa mangkat nang kono ngejak juali terus onten Pak itu memang apa itu memang dari kebiasaan kita ya kebiasaan kita di sini di sana ternyata tidak minta itu diperlihatkan oleh Allah. Ana ibu-ibu sing ngarep blonjo wae nang pasar ya Allah. Mbok menawa nang omah biyen kerep blonjo katimbang nang masjid seneng blonjo. Maka ilmunya itu harus kita punya, ibadah itu harus punya ilmu. Karena apa? Ibadah yang tidak didasari ilmu, maaf, tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kalau tidak punya ilmu itu kan tidak punya niatan yang benar gitu ya. Umpamanya sholat orang di ilmu ini sholat kipiye, miwaton tiru-tiru, ya rusak nanti sholatnya. Kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, itu juga tidak ternilai sebagai ibadah. Maka ibadah itu bekalnya harus punya ilmu. Ya, kalau mau tidak haji mestinya panjenengan diajak namanya napa menika? Sebelum haji ini kan manasek. Manasek itu dalam rangka apa? Cari ilmu untuk ibadahnya haji itu. Karena kita belum pernah ke sana.
Yang saya belum pernah ke sana, membayangkan nih dulu saya tuh membayangkan ke sana itu juga koyo apa ya. Ternyata saya punya pengalaman di sana, rombongan saya itu kerbu saya itu ada yang hilang Pak. Ada yang hilang satu sing paling tua, hilang Pak. Kulo jadi ketua itu bingung tenang, wis kabeh tak kon minggir tak golekane. Nah, ini menjadi apa ya? Tambahan ilmu bagi saya. Karena ono jamaah asing hilang, tak goleki mubeng ngasih kesel, ngasih apal pintu-pintu nang Mekah niku ora ketemu Pak. Saking lempohe kesele kula leren ketemu petugas Indonesia. Pak wis lereno nang kene, delet engkas metu kene tenang Pak. Kula iki sedikit istirahat teng mriku niku metu tekan mriku niku langsung kula rangkul. Ya Allah, ngerti mau tak enteni nang kene. Niku goleki ya Allah mubeng-mubeng tapi ternyata ada hikmahnya. Jadi apal gitu ya. Nek arep mlebu pintu langsung Ka'bah ya masuk pintu nek tidak diganti jenenge King Abdul Aziz dekat Tower Zam-Zam itu masuk langsung nang dasar Ka'bah. Tapi kita masuknya dulu di pintu pinten 25 niku yang sewu niku begitu arep nang Ka'bah dekat ngubengi dekat golek. Nah ini yang sewu. Makanya Ibu Bapak, ilmu adalah syarat untuk bekal ibadah kita. Selanjutnya adalah yang ke berapa tadi? Yang keempat, setelah ilmu itu syaratnya adalah sabar. Ibadah itu harus sabar Pak. Konsekuensi sebagai seorang muslim juga sabar. Mengimani, mengilmui, mengamalkan, kemudian mendakwahkan, sabar. Ibadah itu juga harus sabar. Kalau dalam ayat surat apa nggih kula kesuwen wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini surat apa nggih? Al-Baqarah. Jelas ya. Itu jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Maaf, bukan salatnya dulu ya, tapi sabarnya dulu. Karena salatnya dulu, sabarnya keri, le salat menuju ke khusyuk angel. Tapi nek sabar, insya Allah salatnya khusyuk. Mulai sabar itu harus kita miliki dalam beribadah, apalagi suami istri. Paling berat itu suami istri Pak. Kalau tawaf dek sendiri cepet Pak. Kalau pengen pintu tawaf dek sendiri cepet bisa mepet Ka'bah. Nek kali tiang gini pulau, ya Allah, suwe tur kesel. Mergane pulau arep melayu dono digeret, nah itu melayu dono itu akhirnya manut ora sesuai hati kan kesel. Gitu, Yon sewu. Apalagi waktu dari dari Arafah, Musdalifah. Musdalifah, terus kemudian berhenti sejenak di tenda di Mina itu, terus kemudian ke Jamarot. Itu saya juga ke Jamarot, itu tidak pulang ke tenda Pak, saya pulang ke hotel. Dari Jamarot lempar jumroh yang pertama itu saya pulangnya ke hotel karena akan langsung ke Mekah tawaf ifadah. Nah makanya saya begitu lempar jumrah yang pertama saya ke hotel menjelang subuh tekan hotel tidaklah hotel saya dulu itu antara Jamarot terus ke sana. Aku mau bilang arah saya bingung di sana. Pokoknya arahnya itu terus ada toko bin Daud ya, ada toko bin Daud. Kemudian dari Jamarot ke hotel saya itu 1,5 kilo. Nah, terus dari hotel ke Masjidil Haram itu 2,5 kilo. Nah, saya dari Mina itu 4,5 kilo ya. Jadi 4,5 kilo itu terus kemudian lempar Jamarat ke hotel, langsung saya ke Mekah. Tawaf, sa'i selesai, yo nyon sewu istri yo lempah tenang itu. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana dalam waktu itu. Terus saya kembali ke hotel, sorenya
ke Mina, gitu ya. Sorenya ke Mina. Kemudian setelah ke Mina jam 12 lebih, yaitu untungnya kula niku hotelnya ora ada saka Mina. Mula nek nginep tekan Mina kan maghrib sampai tengah malam gitu Pak. Baru tengah malam terus di tenda ya, di tenda biasanya baru subuh terus lempar jumroh. Itu saya juga begitu, tapi tidak tidur tidak di tenda yang istri saya, tapi kalau saya karena ketua rombongan saya harus kembali ke tenda. Itu memang jalannya dari berangkat lewat terowongan itu jauh, ternyata ada jalan pintas yang cepat banget. Wah, saya mengikuti jalan yang pintas itu ternyata saya cepat. Itu hanya 1 jam nggak nyampe sudah nyampe lempar jumroh. Tapi kalau lewat jalur jamaah yang umum, lewat terowongan lama. Saya coro kanune lewat jalan tikus ngoten niku Pak. Ya. Jadi sabar harus kita punyai sebagai bekal untuk ibadah kita. Sabar itu gampang diucap, angel ning lakoni. Nggih. Geni iki hebat, kalai karo banyu. Banyu sing ngalahke sinten? Sing ngalahke banyu jenenge lemah. Lemah sing ngalahke sinten? Lemah ki kalai karo menungso. Gunung Pare entek. Sing entekke menungso. Menungso ngalahke lemah ning menungso ana sing ngalahke menungso jenenge ngantuk. Iki Bu ngantuk iki ngalahke menungso. Romone kaya apa nek ngantuk ya klipuk. Ah ngantuk iki ana sing ngalahke ngantuk jenenge susah. Nek susah ora iso turu. Nah susah sing ngalahke jenenge sabar. Wa badanan alal bala isobirin. Ya, manakala kita mendapatkan musibah kita harus sabar. Sabar itu ngalahke susah. Mula nek jenengan kula sabar, insya Allah sunong akhirat bakal ketemu selamat. Selamat iki sedulure sinten? Bejo. Bejo iki bojone tentrem. Ya, sabar. Dan yang terakhir adalah bekal ibadah itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas itu dalam hati. Jadi nyuwun sewu, sing ngaji ngeten iki sehat kabeh. Ikhlas lan orane ora ngerti masalah, ora ngerti atine. Tapi sing ora ikhlas ketok, Bu. Sing ngajine ora ikhlas ketok. Ning ampun tersinggung nggih. Ya kuwi wayahe ngrungokke omong dhewe. Ning le omong dhewe ora mesti karo kancane, karo ngoten niku. Dadi nek sing terus tersinggung ning saya. Iya Pak, betul. Kalau untuk nyatat berarti iya. Dan sewu. Jadi ikhlas itulah persyaratan yang paling harus kita punyai dalam beribadah kepada Allah. Kesimpulan pun Bapak Ibu, bekal ibadah itu satu, iman. Kalau iman kita biar terjaga baik, 3 apa tadi? Masjid, Quran, zikir. Kemudian yang kedua adalah takwa. Ketakwaan, ketaatan itu harus kita lakukan untuk bisa melakukan ibadah, tapi harus disertai yang 3, ilmu. Ya, ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini persyaratan ibadahnya diterima. Yang keempat adalah sabar. Ya kan? Kemudian yang kelima ikhlas. Insya Allah dengan berbekal itu ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu boleh pekaten ngesaged kula aturaken boten pas nek kesuwen ngaji sedinit ning bendina akeh katimbang pisan suwe banget ning terusé ra tau ngaji. Alhamdulillah ini rombongan 5 SC 17 niki 3 bulan
sekali. Iya. Oh, iya. Kita juga mendoakan buat kita sendiri, juga buat saudara-saudara kita yang besok akan berangkat haji. Ya, kebetulan besok tanggal 21 saya juga ada jadwal ke pamitan haji. Kemarin hari Ahad juga iya. Sekarang rombongan mantan atau yang sudah haji, mudah-mudahan haji hajah mabrur mabrurah. Amin.